kita kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Atas salam dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam wal iman. Alhamdulillah malam hari ini sudah berkumpul para pejuang Quran, ustadz-ustazah yang sama-sama Allah amanahkan lembaga Quran yang pada hari ini terus berikhtiar untuk bisa mengajak sebanyak-banyaknya orang buat dekat dengan Quran. Ya, betul? Sehat semua ustadz-ustazah? Sehat, alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. walafiat ya. Tetap harus sehat. Sehat. Karena kalau satu hari sakit akan banyak orang yang rugi ya, rugi tak ngaji, ya kan? Nah, karena naudzubillah kan, kalau Ya, misalnya satu orang guru ngaji saja tak berangkat ngajar, nah paling tidak ada 5 sampai 10 orang yang tak bisa ngaji. Ya enggak? Betul nggak tuh? betul. Maka kita doakan ya pada malam hari ini ustaz-ustazah yang hadir semoga Allah berikan kesehatan, lancarkan segala Ini. urusannya. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah ya. Mungkin semoga Allah undang ke Baitullah juga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini Ustaz yang hormati Allah. Sebelum kita mulai acara kajian kita pada malam hari ini, saya izin mengingatkan sama-sama, yuk silahkan Ustaz-Ustazah yang tidak ada uzur, boleh diaktifkan kameranya, ya, di on cam, agar kita bisa memastikan, Alhamdulillah Ustaz-Ustazah yang ada di seberang sana, ya, di seberang pulau, ada di seberang daerah dan sebagainya itu ada orangnya. Alhamdulillah nih gua ini sih stay istiqomah di tempat yang sama. Kalau subuh dari subuh malam sama backgroundnya ya kan tuh. Kita bisa sambil dapat inspirasi dari sini Ustazah kan. Nah, izin coba saya spotlight dulu. Nah, tuh lihat kalau kita lihat background ini sini lengkap semua kan. Ada SOP, ada 5 musuh kebaikan, dimensi doa kan. Nah, ini Masya Allah. Sehat-sehat ya Bu Ya, ini. itu. Amin, amin. Terima kasih doanya, Ustaz. Ya. Ada juga di sini ada Mas Aziz. Nah, ini Mas Aziz juga backgroundnya anak-anak nih. Ini santri-santrinya Mas Aziz. Oh, penerimaan santri baru. Ya, Ustaz, foto lama itu, Ustaz. Kemarin habis Iya, wisuda ya Mas Aziz ya? Wisuda ikut ya, rombongan dari alhamdulillah. mana Mas Aziz? Ada dari BKP, KUA kah? BKPRMI, Ustaz. Oh, BKPRI. Alhamdulillah tiap tahun ikut terus 12 sampai 20 orang jadi sudah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, jadi Ustadz di Prabu Mulih itu kebijakan pemerintahnya itu bagus Ustadz. Jadi kalau mau masuk SMP itu harus ada sertifikat atau piagam pernah ngaji di TPQ, TPA atau Oh, TPQ. Jadi rumah Quran di Prabu Mulih itu laris Ustadz karena syarat masuk hmm. SMP harus ada itu. Itu Ustadz. Jadi kebijakan pemerintah itu bahwa ya Hmm. eh, pemilu kan bentar lagi tuh. Oh, Jadi boleh lah itu yang Umaroh yang punya kebijakan tuh membantu sekali Ustaz. Alhamdulillah. Siap. Pokoknya dukung pemerintah yang memajukan Quran dan lembaga Quran ya Mas Aziz ya. Masya Allah. Siap. Baik, insya Allah sebelum kita mulai kajian, yuk sama-sama Ustazah kita buka dengan membaca surah Al-Mulk ya. Silakan boleh disiapkan Qurannya. Surah Al-Mulk kita akan baca ayat 1 sampai 10 ya. Ini saya juga tampilkan di sini. Sudah siap? Yuk sama-sama kita buka mulai dengan Al-Fatihah bersama-sama ya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زين المصابيح وجعل ركوب للشياطين أعتدنا عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها فلم يأتهم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan surah Al-Mulk tadi bisa menambah keberkahan dan bisa menjadi hujah ya nanti sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz yang hormati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini setelah tadi pembacaan surah Al-Mulk, kita akan kembali berdiskusi, saling menyapa ya dengan mitra-mitra Rumah Quran dari Sidak. Alhamdulillah, ini kalau saya izin absen yang paling jauh dari daerah Sumatera ya, Palembang. Nah, ada Ustazah Zakia dari Palembang, ada Mas Aziz juga ya di Palembang juga sama. Kemudian di Sumatera ada lagi enggak? Ada di Sumatera itu saja. Kemudian kalau di Jawa ini ada dari Jawa Barat ya, Ustazah Susan di Bogor, ada Umi Evi di Bandung, kemudian ada Bu Maimunah di Jakarta Utara, ya. Kemudian ke Jawa Tengah ini ada Bu Wayuningsih, Temanggung. Ya Temanggung ya Bu Wayuningsih ya. Temanggung. Terus ada Bunda Faiz, ya Bunda Faiz. Lalu ada Bu Erik juga dari Surabaya. Nah, ya Surabaya, Solo ada Ustadz Ardian ya. Kemudian nah ini kalau genuine ini Pontianak ya rata-rata. Alhamdulillah. Baik, terkumpul ada 30 orang mitra. Alhamdulillah. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial Ustadz Ustazah, guru-guru ngaji. Kita akan sama-sama silaturahim dan mengenal karena temanya adalah menjadi duta Quran Indonesia. Nah, menarik kalimatnya duta Quran ya. Kenapa? Karena memang kalau kita pahami secara global, istilah duta Quran ini sangat erat kaitannya sama guru-guru ngaji, ya enggak? Nah, kayak Ustadz Ridwan ini sebenarnya sudah jadi duta Quran ini sebenarnya kan. Nah, cuman ternyata ada sebuah lembaga Ustadz-Ustazah yang sampai hari ini berjuang untuk guru-guru ngaji, mengajak ke guru ngaji untuk bisa mengajar dengan baik, benar, dan mensupport juga. Dan Alhamdulillah kita akan sama-sama silaturahim dengan salah satu pengurus pusatnya. Nah, Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Izin, Assalamualaikum Ustadz Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz Ihsan Busyairi, nama lengkapnya ya. Kalau sedikit saya sampaikan profil beliau ya, yang saya kenal, yang saya ketahui, nanti Ustadz Ihsan tolong juga bisa menyampaikan ya. Beliau adalah
bapaknya rumah Quran di daerah Jawa Barat. Nah, itu ya. Jadi banyak rumah Quran yang sudah terfasilitasi dibuka oleh beliau, ya. Wasilah beliau datang, silaturahim, berkunjung dan eh, membantu banyak guru-guru ngaji, ya. Sehingga banyak orang-orang guru-guru yang terbantu atas wasilah beliau hadir ke sana dan banyak juga rumah Quran yang terbuka dan anak-anak juga belajar di sana. Nah, dan menariknya, beliau memang punya kisah yang cukup unik ya. Nanti mungkin beliau akan kisah sedikit bagaimana eh, perjalanan bisa sampai bagian dari Tudah Quran. Tapi alangkah baiknya, insya Allah nanti sama-sama kita simak. Siap, Ustaz Ustazah kita menyimak beliau malam hari ini? Siap Ustaz. Siap ya, Oh, siap, Ustadz. siap. Nah, ini Alhamdulillah sudah siap Ustaz Ihsan bergabung dengan guru-guru ngaji kita malam hari ini. Ah, Siap. Ini ada anak ikutan. Masya Allah ada pasukan Sudah bisa yang dimulai? Allah. Siap Ustaz Ihsan, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam kesempatan hari yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi. Namun saat ini baru bisa online ya, insya Allah. Di lain kesempatan, insya Allah kita offline ya, duduk bareng satu majelis. Mudah-mudahan para asatidzah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz dan Ustazah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Alhamdulillah. Mungkin yang belum men-on-kan kameranya bisa di-on-kan ya, biar kita bisa bertatap muka. Nah, kecuali yang sedang uzur ya, ada yang sedang ngomong anak mungkin atau dalam perjalanan, namun tidak ingin melewatkan silaturahminya, silakan bisa di-off-kan. Tetapi bagi yang senggang bisa di-on-kan ya. Baik, Ustaz dan Ustazah semuanya, perkenalkan saya Ihsan Musyairi. Saat ini berdomisili di Subang ya, khususnya nih yang dari Jawa Barat ya, kenal ya wilayah Subang. Karena Subang ini wilayah kabupaten terapit ya, dari Bandung, Purwakarta. Terkadang di beberapa daerah luar itu Subang tidak terlalu dikenal ya. Subang itu daerah mana ya? Ya kalau untuk yang dekat-dekat, kalau paham. Kalau yang belum kenal nih wilayah Subang itu tepatnya dekat wilayah Kabupaten Bandung ya, perbatasan. Baik, Ustaz dan Ustazah semuanya, saya Ihsan Musyairi, biasa dipanggil Ihsan. Sapaan Ustadz mungkin kayak kurang tepat buat kami. Itu mau bahasa kasih sayang anak-anak aja. Saya ingin sharing tentang apa itu Duta Quran. Jadi Ustadz dan Ustazah semuanya, Duta Quran itu berawal dari sebuah tempat ngaji yang sederhana, di mana pendirinya ini sosok yang sangat luar biasa banget buat kami ya. Nah, di mana pendirinya ini berdomisili di Bogor,
ya. Ada orang Bogor mungkin di sini boleh, mana ya orang Bogor? Biar kita bisa silaturahmi nanti kalau ke Bogor, saya hari Selasa Pak Rabu di Bogor nih. Ada nggak Ustazah yang dari Bogor, mana coba suaranya? Ada Ustazah Susan tuh, Siti Hairani, Rumah Masya Quran Allah. Dan Najmu mana Ustaz ada. Bogornya? Bogornya di mana itu Cenah? Batu Tulis, Ustadz. Ah, Batu Tulis. Ah, nggak jauh lah dari Cibinong ya. Iya, jauh. Nah, ya dekat lah. Insya Allah. Eh, Ustaz tentu saja. Jadi saya ingin cerita tentang Duta Quran ya. Duta Quran ini didirikan atas apa namanya, pendirinya ini punya niat gitu, dulunya itu punya azam, seandainya Allah takdirkan beliau panjang umur, beliau ingin mengabdikan seluruh hidupnya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin mewakafkan seluruh hidupnya untuk agama. Karena pada tahun 2009 beliau itu divonis sama dokter tuh meninggal, ya. Meninggal, Ustaz saja semuanya. Karena kenapa? Karena beliau divonis itu usianya cukup sampai tahun 2009 saja. Karena beliau punya penyakit kanker sumsum tulang belakang udah stadium 4 akhir ya. Nah, cuman beliau berazam gitu, seandainya Allah kasih kesempatan hidup, beliau ingin mengabdikan seluruh hidupnya. Sehingga pada tahun 2013 Allah kasih kesempatan masih hidup. Nah, beliau teringat akan nazarnya ya. Seandainya masih hidup, beliau mau mewakafkan seluruh waktunya untuk agamanya Allah. Dan beliau namanya Umi Rashid ya. Kalau nama lengkapnya itu Umi Mira ya. Nama Rashid itu menyematkan nama anaknya serta menjadi nama lembaga. Beliau berdomisili di Cibinong. Nah, di tahun 2013 beliau menunaikan nazarnya karena diberikan kesempatan hidup oleh Allah, sehingga bikinlah singkat cerita rumah tahfiz yang saat itu di 2013 pertengahan beliau sudah berangsur membaik ya dari tahun 2009 itu, karena punya niat baik ya. Itulah kita juga nih ya, bikin rumah tahfiz itu, bikin tempat ngaji apa gitu ya, apa karena mengisi waktu kekosongan atau memang karena betul-betul gitu, karena setiap niat itu akan kembali lagi kepada diri kita. Ketika kita niatnya betul-betul gitu ya, ternyata yang kami rasakan pun Allah membimbing gitu ya. Allah membimbing terhadap apa niat yang kita niatkan di dalam hati kita. Itulah yang kami rasakan, yang kami apa namanya, di Arasyid sendiri ya, dulu namanya Arasyid. Ya, singkat cerita ya, insya Allah nanti kalau apa namanya, berjumpa di kemudian hari, pengen ceritanya lebih lengkap. Syukur-syukur, insya Allah nanti bisa berjumpa langsung dengan sosok tersebut ya. Nah, itu tadi berawal daripada niat gitu ya. Ditanya sama suaminya, kalau Umi Allah kasih kesempatan hidup, pengen apa? Umi pengen punya rumah tahfiz, ya. Pengen banyak orang yang ngaji. Sederhananya seperti itu. Jadi ketika Umi nanti dipanggil sama Allah, banyak tangan yang menadahkan, meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Itu sih sederhana dari niat itu, ya. Niat sederhana yang betul-betul ya karena Allah, Allah bimbing. Nah, sehingga singkat ceritanya Allah kasih kesembuhan. Kemudian di tahun 2013 ingat terhadap apa namanya, azamnya, kemudian merealisasikan nazarnya, buka rumah tahfiz ya, belajar ke sana sini. Ya, saat itu 2013 itu lagi viral-viralnya rumah tahfiz apa itu? PPPA Darul Quran ya. Yang penggagasnya itu Ustadz Yusuf Mansur ya. Nah, saat itu juga Arasyid bermitra dengan Darul Quran saat itu. Akhirnya kita dibimbing bikin rumah tahfiz dari awalnya santri gak ada menjadi ada.
dari sedikit menjadi banyak, dan alhamdulillah dengan keistiqomahan dan terus mau belajar, kemudian Allah hantarkan juga orang-orang baik, ya. Karena guru kami pernah menyampaikan, orang baik pasti akan Allah pertemukan dengan orang baik juga. Asalkan kitanya dulu memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki diri kita. Dan definisi baik itu bukan hanya di lisan gitu ya. Terkadang lisan mah kan bisa bersilatul lidah gitu ya. Tapi definisi baik itu betul-betul antara lisan, pikiran, perasaan, sama tingkah laku betul-betul gitu ya, selaras. Kalau ucapan, orang masih bisa bersilat, masih bisa berkata-kata ya, tapi hati itu tidak bisa. Makanya kebaikannya itu harus selaras. Ucapan, pikiran, perasaan, sama tingkah lakunya harus selaras. Insya Allah ya, pasti akan Allah bantu, pasti akan Allah kirimkan orang-orang baik juga. Ya, makanya kenapa sih sampai hari ini mungkin kita perasaan kita sudah berbuat baik gitu ya, tapi kok Allah belum kasih apa ya jawabannya ya. Bisa jadi ada satu dua tingkah laku kita yang memang belum selaras. Setiap hari mungkin ya kita tilawah, kita berzikir ya, tapi ngegibahinnya istiqomah juga ngomongin orangnya ya. Kemudian tingkah lakunya nggak selaras. Nah, makanya definisi selaras adalah ucapan, pikiran, perasaan, sama tingkah lakunya sama-sama ya. Itu. Nah, yang itulah yang dirasakan ya. Sehingga 2013 bikin rumah tahfiz dari awal 2013 dari awal 20 orang, lalu kemudian berjalan, dan alhamdulillah saya pribadi gabung di Ar-Rasyid itu tahun 2014 awal ya. Jadi kurang lebih 1 semester berjalan sehingga bisa melihat betul apa ngerintisnya itu seperti apa gitu. Sampai satu waktu Ar-Rasyid di Cibinong pernah ada kejadian alam yang sangat luar biasa, angin dahsyat yang membawa puing-puing tempat neduh santri ya, dibawa sama angin dan tak kembali sampai hari ini gitu ya. Dan alhamdulillah besoknya Allah kasih kemudahan, Allah kasih bala bantuannya Allah kirimkan ya. Singkat cerita, di tahun 2015 awal, artinya kurang lebih 1,5 tahun ya, dari awalnya 20 kurang lebih santrinya itu sampai 500 orang ya. Dari 500 orang itu banyak permintaan gitu, Ustadz, Abi, sama Umi, kenapa nggak bikin sekolah formal saja biar kami sekaligus belajarnya. Karena banyak yang permintaan, akhirnya udah dibuatkanlah sekolah formal ya, dari TK, SD, SMP, dengan waktu bersamaan di tahun 2015 dibikinlah sekolah formal ya. Dan alhamdulillah santrinya dari mana? Nah, santrinya dari yang pulang pergi tadi ya, yang pulang pergi tadi. Nah, insya Allah ayah bunda Ustaz saja semuanya, nanti di lain kesempatan boleh nih Ustaz Noval ya, lagi janjinya di lain kesempatan kami ingin sharing bagaimana dari santri 20 jadi 200, jadi 500, jadi 1000, dari awal rumah gubuk jadi punya sekolah, dan sahabat-sahabat seperjuangan yang lainnya. Insya Allah saya supil dari sekarang biar nggak lupa. Nanti di lain kesempatan kita akan sharing bagaimana melipat gandakan santri dari yang awalnya sedikit menjadi banyak. Insya Allah. Nah, lalu kemudian di tahun 2015 tahun ajaran baru, bukalah sekolah formal sekaligus TK, SD, SMP, dan SMP-nya wajib mukim saat itu sampai SMP ya. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu di tahun 2015 akhir kemudian masuk tahun 2016 ya, banyak tuh dari teman-teman Umi di sosial medianya yang melihat begitu signifikan progres kehidupannya. Dulu bukannya sakit, dulu bukannya, mohon maaf ya, dulu miskin, nggak punya rumah, punya hutang dan sebagainya gitu kan. Kok sekarang sudah punya sekolah gitu kan. Akhirnya cerita-cerita, ketemu, sharing,
akhirnya terinspirasi lah. Mereka juga yang teman-temannya Umi di sosial media, di dunia maya maupun di dunia nyata, sharing lah gitu ya. Akhirnya ketika ketemu secara langsung, mereka terinspirasi, ada yang punya garasi, ada yang punya ruko, ada yang punya teras rumah saja. Mereka bilang pertanyaannya sama gitu. Umi, bisa nggak saya mengikuti jejak kebaikan Umi? Saya mau bikin rumah tahfiz gitu. Cuman saya punya ruang tamu saja. Ya, saya punya garasi doang yang nggak kepake mobilnya karena sudah dijual. Saya punya ruko, alhamdulillah. Bisa nggak dibantu? Insya Allah bisa. Ya. Kemudian Umi yang terjun langsung gitu ya. Karena ada kedekatan dengan Umi sehingga Umi langsung membina rumah-rumah tahfiz tersebut. Ya, dilakukan seperti halnya mengawali arasyid gitu ya. Dari awalnya santri gak ada menjadi ada, dari yang sedikit menjadi banyak, dari yang tempatnya kecil sehingga jadi nggak nampung lagi gitu kan. Dibina karena makin kesini dari awalnya satu rumah tahfiz, 2, 5, 10, karena udah banyak sudah sampai belasan, diseriuskan lah saat itu. Wah, masa bikin ngebina teman-teman rumah tahfiz asal-asalan. Akhirnya di Arasyid saat itu bikinlah lembaga subdakwahnya Arasyid ya, pengembangan dakwahnya Arasyid. Kami namanya saat itu ATC, Arasyid Tahfiz Center, di tahun 2016 akhir. Bikinlah Arasyid Tahfiz Center. Nah, saat itulah saya diamanahkan oleh Umi dan Abi Rasyid untuk menemani teman-teman di wilayah Jabodetabek yang mau bikin rumah tahfiz. Kita sama-sama berjuang bareng-bareng gitu ya. Dari 15, 17, 20 rumah tahfiz gitu ya. Kemudian dari yang satu nih dari Bojonggede gitu ya. Contohnya dari Bojonggede ada namanya Rumah Tahfiz Al-Zamzami. Salah satu orang tua santrinya itu tinggal di Bekasi. Dia pindah rumah, terinspirasi bisa nggak bikin rumah tahfiz lagi. Ya, yang punya rumah tahfiz di Bojonggede merekomendasikanlah kami untuk silaturahmi ke tempatnya. Kami silaturahmi, disurvei bagaimana memulainya. Terus gitu ya, dari yang Bojonggede ke sini, ke Bekasi, ke Karawang, gitu. Dari satu rumah tahfiz udah kayak MLM ya. Nah, bukan multi level marketing tapi MLM-nya. Mulut lewat mulut gitu ya. Nah, dari situlah dari 20, 25 sampai terakhir itu pada tahun 2019, 2020-an lah, sebelum corona ya, karena saat itu langsung kepotong corona, akhirnya semua kegiatan diliburkan. Ya kan? Tahun 2020 apa 2021 awal corona itu ya? 2020 ya Bu ya? 21, 20 akhir, 20 akhir. 20 akhir berarti 2021 itu ya. 2021 udah tuh langsung semua kan kegiatan libur ya. Akhirnya mulai bangkit lagi kegiatan itu kan 2021 pertengahan lah, Juli Agustus gitu ya. Nah, akhirnya karena belum bisa bikin keramaian, tapi pembinaan hanya bisa pakai Zoom ya saat itu. Kemudian di tahun 2022 ya, karena permintaan untuk bergabung itu makin kesini makin banyak, bahkan ranahnya sudah sampai ke luar pulau gitu ya, sampai ada yang di Sulawesi, di Lampung, Jawa Tengah, dan di Jawa Timur saat itu, sehingga ini dakwahnya nggak bisa sembarangan gitu ya, harus dibesarin lagi gitu ya, harus dibesarin lagi. Lalu kemudian jangan membesarkan nama Arasyidnya saja gitu ya. Saat itu namanya ATC, Arasyid Tahfiz Center. Orang mengenalnya Arasyid. Kami nggak mau membesarkan nama Arasyid. Umi bilang seperti itu. Kami besarkan nama Qur'annya, kemudian kita gandeng semuanya ya, dan berfokus kepada guru-guru ngaji. Karena yang kami rasakan gitu, Ustadz dan Ustazah, bahwasanya dakwah sendiri itu betul-betul berat gitu ya. Berat sekali. Tapi ketika kami bikin Arasyid Tahfiz Center, ketika sedang ngedon, sedang futur ya, sedang lemah iman,
Nah, salah satu ngecas yang kami rasakan adalah dengan silaturahmi. Guru kami menyampaikan, dalam silaturahmi itu banyak keberkahan. Ada silatu ilmi, silatu rizki, silatu fikri, silatu barokah, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi apa ya? Tugas kalian, PR nih buat ustaz saja. Dalam keadaan futur, dalam keadaan sedang tidak semangat, maka silaturahmi ke teman yang memang satu frekuensi dengan kita, ya. Cari nih teman-teman guru ngaji sekitaran kita yang memang bisa dikunjungin, disambangin, ya, bisa naik motor lah atau naik kendaraan umum gitu ya. Karena itulah yang kami rasakan dengan silaturahmi ini eh, lebih terbuka. Oh, ternyata permasalahan yang kami rasakan nggak ada apa-apanya dengan rumah tafis yang lain gitu kan, ya. Karena ketika jalan sendiri, waduh, udah kayak merasa si paling-paling gitu ya, paling banyak beban, paling banyak masalah. Aduh, santri saya kok keluar masuk, waduh, saya kenapa sih tetangganya kok rese banget, ada orang tua santrinya nggak ngedukung gitu ya. Kemudian apalagi santrinya ribut mulu, ada ustadznya keluar masuk dan lain sebagainya. Tapi ketika silaturahmi, wah, masalah saya nggak seberapa dengan masalah rumah tafis yang lain gitu kan. Nah, disitulah kuncinya untuk menjaga semangat itu silaturahmi gitu ya. Nah, Ustaz saja semuanya, di tahun 2022 akhirnya kami menseriuskan, ya, Umi dan Abi menseriuskan dakwah Qur'annya, tidak ingin membesarkan nama Arasid tapi membesarkan nama Qur'annya, sehingga digantilah lembaganya menjadi Duta Quran Indonesia. Duta itu kan perwakilannya. Nah, di mana fokusnya Duta Quran itu hanya kepada guru ngaji, ya, santrinya, kemudian orang tua santrinya, lingkungannya, ya, bagaimana itu semua terjaga gitu. Karena itulah yang kami rasakan gitu, Ustaz dan Ustazah. Ketika dakwah sendiri itu begitu berat, ya. Nah, makanya dengan didirikannya Duta Quran, kami ingin menjadi sahabat, menjadi teman seperjuangan. Nah, maka dari itu di Duta Quran ini kami punya yang namanya 5 pilar, ya. Pilar 5 pilar. Bisa di sharing sebentar ya, saja. Saya ingin sharing ini filenya. Kan tadi belum sempat disiapkan. Sebentar. Nggak bisa pegang. Baiklah. Nah, 5 pilar ya di Duta Quran Indonesia. Kami dan perlu Ustadz dan Ustazah ketahui bahwasanya kami tidak terafiliasi dengan organisasi manapun, tidak terafiliasi dengan harokah manapun, ya. Kadang kalau di Jawa itu mungkin agak sedikit sensitif ya terkait masalah apa namanya tafiyah ya. Ini selalu dikaitkan dengan apa gitu ya. Ini organisasinya apa gitu ya. Kemudian harokahnya apa gitu. Nah, kalau di kami di Duta Quran, kami tidak terafiliasi dengan organisasi manapun. Di mana konsen kami itu tadi, bagaimana guru ngaji ini yang utama itu api semangatnya itu tetap terjaga ya, Ustadz dan Ustazah. Lalu kemudian bagaimana santri itu yang belajar di lembaga kita bisa istiqomah gitu ya. Ustadz Noval ada file ini nggak 5 pilar? Saya sambil cari. Tadi mau udah disiapin ini teh. Ada nggak Ustadz Noval? 5 pilar. Ada, Sat, bentar, Sat. Ada, kalau ada minta ditampilkan. Nah, tadi ya, kembali lagi Ustadz saja. Fokusnya kita tadi di Duta Quran ke pertama ya ke ustadznya itu sendiri, ke pimpinannya, kemudian santrinya, kemudian guru-gurunya,
orang tua santri, lingkungan, serta pengembangan dakwahnya itu seperti apa di lembaga itu sendiri. Nah, di antara 5 pilar di Duta Quran, yang pertama itu ada profil Duta Quran itu sendiri, ya. Kalau Ustaz Tompol bisa di-share, boleh di-share. Kemudian pilar yang kedua ini tentang sharing program, sharing SDM, sharing event, sama sharing kontributor. Nah, untuk profil Duta Quran itu sendiri, di mana mempunyai visi dan misi. Di antara visinya tersebut adalah mewujudkan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dalam barisan yang teratur, sebagaimana yang tercantumkan di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsud. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, Ustadz dan Ustazah, dari situlah visi kami, di mana yang namanya lembaga Quran gitu ya, seperti yang kita ketahui itu kayak parsial gitu ya, masing-masing gitu. Kemudian tidak ada saling menguatkan, ya, tidak ada saling menguatkan. Mereka tidak ada saling membantu, saling membesarkan. Mereka berfokus kepada lembaganya masing-masing. Nah, di Duta Quran ini, bagaimana satu lembaga dengan lembaga yang lain ini tuh saling membantu, saling membesarkan, ya. Pesan daripada guru kami, ketika nih hari ini kita nih ya, para ustadz dan ustazah diamanahkan oleh Allah punya lembaga nih ya, rumah tahfiz, rumah Quran, TPA TPQ, yang mungkin hari ini santrinya masih puluhan, jangan berkecil hati dulu, karena kami ingin berikan tipsnya. Guru kami menyampaikan, ketika kita punya lembaga ingin besar, maka besarkan lembaga orang. Kalau kita ingin dibantu sama Allah, bantu urusan orang, ya. Nah, itulah sejauh ini lembaga kita itu kenapa kok nggak berkembang, nggak maju-maju, santrinya itu segitu aja, 20, 30, banter-banter 50, habis itu keluar lagi, masuk lagi. Kalau Ramadan ya, rame gitu ya. Kalau hari-hari biasa sepi, apalagi kalau sudah seperti sekarang nih, masuk musim penghujan ya, santrinya itu jangankan hujan, baru ada petir aja udah langsung orang tuanya bilang, jangan deh nak, ngajinya besok lagi aja, nanti kamu sakit gitu ya. Itu kalau ngaji. Tapi kalau sekolah, kamu nggak sekolah mau jadi apa gitu kan? Selalu terkadang orang tua suka nggak adil gitu antara ngaji sama sekolah. Ya, ngaji mah nanti aja dah gitu ya. Sekolah mah harus wajib gitu kan. Nah, itulah fenomena hari ini gitu, Ustaz-Ustazah. Nah, sehingga guru tempat ngaji itu tidak terlalu begitu diminati dan dilirik. Kemudian ditambah lembaganya sendiri gitu ya. Lembaganya sendiri ya udah berfokus saja kepada lembaganya. Kalau dulu tuh saya pernah merasakan gitu ya, ketika tinggal di kampung, tempat ngaji ini ramai gitu kan, karena ada sesuatu iming-imingan. Kemudian tempat pengajian yang sebelahnya lagi merasa santrinya berkurang. Akhirnya guru ngaji sama guru ngaji ribut gitu kan, gara-gara rebutan santri. Nah, kayak gitu tuh. Tapi kalau kami di Duta Quran nggak boleh, ya. Bahkan, ya, guru kami pernah bilang, kalau perlu setiap gang kita tutup dengan rumah tahfiz. Kita tutup setiap kemaksiatan itu dengan rumah tahfiz. Kita bikin rumah tahfiz sebanyak-banyaknya, gitu ya. Nah, maka dari itu, visinya Duta Quran adalah menjadi berjuang bareng-bareng gitu ya, berjuang bareng-bareng, membesarkan bareng-bareng, saling mensupport bareng-bareng. Nah, itu diantara visinya. Kemudian misinya di Duta Quran itu menjadi lembaga yang memiliki integritas dalam meningkatkan pendidikan Quran serta berkontribusi dalam pengembangan dan peningkatan mutu lembaga pendidikan Quran, mengambil peran dalam dakwah Al-Quran, menjunjung nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan. Ya, itulah diantara
pilar Duta Quran tentang profilnya ya. Legalitasnya kami sudah berlegalitas, kemudian berkantor pusatnya di di Cibinong ya. Kemudian pilar yang kedua ini tentang sharing program ya. Sharing program. Nah, namanya sharing itu berbagi Ustadz dan Ustazah ya. Sharing program. Lalu program apa aja sih yang ada di Duta Quran? Yang pertama ya, untuk lembaga itu sendiri, jadi kami sharing program itu ada untuk lembaga, ada untuk orang tua santri, ada untuk santrinya, serta ada untuk lingkungannya. Ya. Nah, sharing program untuk lembaga sendiri ini, kami di Duta Quran mengadakan pelatihan peningkatan mutu sumber daya manusianya, atau pelatihan-pelatihan untuk guru-guru ngajinya, serta pelatihan untuk para pimpinan-pimpinan lembaganya, gitu ya. Bagaimana lembaganya yang hari ini sedikit santrinya, ya, ingin jadi banyak, nah itu nanti kita ada pelatihannya. Kemudian pelatihan tentang pengelolaan keuangannya, lalu kemudian pelatihan pembuatan kurikulum pendidikan, lalu ada program tentang penguatan lembaga pendidikan Al-Quran itu sendiri. Ya. Nah, itu sharing program untuk lembaga. Lalu berikutnya adalah sharing program untuk guru. Nah, ini yang diadakan di Duta Quran. Berikutnya adalah pelatihan peningkatan kemampuan mengajar. Ya, public speaking-nya ya dilatih. Nah, kami ada pelatihannya. Ini untuk gurunya. Kalau tadi untuk lembaganya, ini untuk gurunya. Sharing program ya. Kemudian ada pelatihan peningkatan kemampuan cara membuat administrasi guru. Nah, jadi itulah kenapa lembaga ngaji itu biasa-biasa saja, ya karena secara guru ngajinya aja, ya gaptek sih boleh-boleh aja, cuma nggak kelewat gaptek gitu ya, gagap teknologi gitu. Nah, guru ngaji juga harus keren. Guru ngaji itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa gitu ya. Jangan menyepelekan, saya mah cuma guru ngaji gitu ya. Kalau ada nih ya orang-orang ya, udah lama nggak ketemu gitu ya, nggak ketemu reunian gitu. Yang satu pede dengan memamerkan kerjaannya, saya jadi manajer bank, saya jadi CEO dan sebagainya lah, pede dengan kerjaannya. Tapi giliran kita seorang guru ngaji, kamu apa kerjanya? Di mana sekarang? Dengan tersipu malu, gitu kan? Gak usah malu, saya guru ngaji gitu ya. Justru guru ngaji pride gitu, guru ngaji sejati, kita harus pede gitu kan. Jadi guru ngaji. Kalau kitanya jadi guru ngaji aja kita nggak bangga dengan profesi kita, ada gimana orang lain bisa menghargai kita gitu ya. Kitanya aja nggak pede gitu. Maka dari itu, nah di Duta Quran ada yang namanya pelatihan, peningkatan kemampuan mengajar guru ya. Pelatihan bagaimana si guru membuat administrasinya. Jadi jangan di sekolah aja, guru ngaji pun juga harus rapi administrasinya. Ya, lalu kemudian ada pelatihan metode pembelajaran, bagaimana cara mengajar di kelas itu tidak membosankan. Ya. Nah, kemudian ada sertifikasi guru Al-Quran. Seperti itu, tentu saja. Itu tentang sharing program untuk guru. Ya. Berikutnya sharing program untuk santri. Ya. Itu ada pelatihan peningkatan minat belajar, ya. Kemudian pelatihan peningkatan kemampuan belajar Al-Quran untuk santri, pelatihan peningkatan karakter dan akhlak serta beasiswa santri. Nah, itu yang sharing program untuk santri. Berikutnya sharing program untuk orang tua santri. Nah, ada 2 poin. Nah, yang pertama itu ada parenting, kedua ada kajian tematik. Ya. Jadi untuk orang tua santri juga harus dirawat, ya, harus dirawat cintanya. Jangan sampai semenjak kita bikin TPA, semenjak kita dari awal bikin rumah tapis, nggak pernah tuh bikin namanya pertemuan. Ya. Jangan sampai juga kayak gitu. Ya. Tapi kita harus bikin pertemuan secara rutin, ya, diantaranya ada parenting dan kajian tematik. Ya, itu sharing program untuk orang tua santri. Yang berikutnya ketiga adalah sharing event, ya. Event. Nah, event ini ada berupa wisuda akbar, silaturahim akbar, jambore santri,
Olimpiade Duta Quran sama Duta Quran Award. Ya, ini sharing event, sharing kegiatan. Ya, lalu kemudian sharing SDM. Ya, yang keempat adalah sharing SDM. Nah, terkadang kita punya lembaga ini ada salah satu ujiannya itu adalah kekurangan tenaga pengajar ya. Saya bingung gitu ya. Kok pengajar tuh keluar masuk. Bisa nggak sih gitu kan? Ada nggak lembaga yang memang bisa berbagi ya, sharing kan berbagi ya, berbagi pengajar ya, minimal 1 tahun gitu ngaji atau bantuin ngajar di tempat saya. Nah, insya Allah di Duta Quran kami berkolaborasi itu tadi dengan mitra-mitra dakwah, kami sebutnya mitra dakwah, sahabat seperjuangan, ya. Nah, kami share nih, siapa nih yang butuh pengajar? Karena di tempat di tempat pesantren atau lembaga yang lain, mereka setiap tahun itu meluluskan puluhan santri, bahkan ada juga yang ribuan santri mitra kami gitu ya. Seperti yang di Bogor itu ada namanya di Nurul Iman ya, di Parung. Nah, di sana juga santrinya banyak gitu ya. Nah, disitulah salah satunya sharing SDM ya. Jadi simbiosis mutualisme lah gitu bahasanya. Ya, yang ini punya SDM nggak ada yang menyerap, sedangkan di sisi yang lain itu butuh gitu ya, butuh pengajar. Nah, maka di Duta Quran ada yang namanya sharing SDM gitu ya. Lalu yang terakhir, yang ke poin kelima ya, pilar kelima adalah sharing kontributor ya. Sharing kontributor ini ya kami membaginya menjadi 2 bagian, ada eksternal dan internal ya. Nah, sharing kontributor yang eksternal dulu ya. Nah, ini ada lembaga kemanusiaan, lembaga amil zakat, komunitas serta public kontributor. Nah, biasanya orang gitu ya, kalau di luaran lah, beda dengan Ismu Yahya. Ismu Yahya nih punya donatur, malah dibagi-bagi gitu ke orang-orang. Nah, itulah di Duta Quran juga sama. Kami punya donatur nih, punya teman-teman yang mau mensedekahkan Qurannya gitu ya. Nah, ini di mitra-mitra di Duta Quran silakan gitu kan. Kemudian yang butuh masjid, yang butuh dan sebagainya, ini insya Allah kami di-sharingkan di situ, saling berbagi gitu ya. Nah, kemudian yang internalnya yaitu orang tua santri sama potensial kontributor. Nah, orang selalu beberapa lembaga yang kami temukan ingin bareng-bareng dakwah di Duta Quran ini ya, mudah-mudahan nanti lembaga saya ada yang bantu. Bukan ya, ini kami akan sharing pengalaman, tipsnya sih bagaimana hari ini kita punya kelas yang kurang atau bangunan yang mungkin sudah bocor-bocor ya, bagaimana Allah hantarkan. Nah, itu ada ilmunya, dan insya Allah nanti akan kami sharingkan di setiap pertemuan-pertemuannya gitu Ustazah tentang sekelumit tentang apa itu Duta Quran. Dan itu tadi, Duta Quran tidak ada kepentingan apapun, kami hanya menjadi teman, sahabat dalam perjuangan dakwah Quran ini ya. Alhamdulillah ya, itu tadi di awal saya sampaikan, orang baik pasti akan Allah pertemukan dengan orang baik juga. Nah, di antaranya guru kami dipertemukanlah dengan inisiator dari sidak ini sendiri ya, atau pendiri dari Masjid Ismu Yahya, dipertemukan dengan Kiai EN, dipertemukan juga dengan Kiai Lukman gitu ya, dan orang-orang soleh yang lainnya. Maka dari itu Ustadz dan Ustazah ya, baik itu bukan hanya sebatas di ucapan, tapi pikiran, perasaan, sama tindakannya baik. Insya Allah akan dipertemukan dengan orang baik juga. Yang hari ini rumah tahfiznya mungkin tadi ya santrinya masih sedikit, masih pakai mungkin kontrakan atau ruang tamu, nggak apa-apa ya, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Insya Allah terus berjuang, terus istiqomah dan mau belajar ya. Belajarnya ke siapa? Ke siapapun, termasuk kepada orang gagal pun kita harus belajar bagaimana supaya kita tidak gagal juga. Itu paling
Ustadz dan Ustazah yang bisa kami sharingkan pada malam hari ini eh, sekelumit tentang apa itu duta Quran. Baik, silahkan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa Ustaz Ihsan. Saya sampai tidak berkedip tadi lihatnya. Berkedip ya. Tapi Masya Allah ya, memang Allah pertemukan Sidak dengan duta Quran itu seperti ketemu saudara lama yang nggak ketemu gitu Ustaz ya. Langsung klop gitu kan. Ya, duta Quran dengan gerakan rumah Qurannya dan Sidak dengan aktivitas untuk syiar Qurannya ketemu ibarat ibarat produk ketemu sama guru ngajinya ya kan duta Quran banyak guru-guru ngaji gitu Ustaz ya. Masya Allah. Baik Ustaz Ustazah malam hari ini silakan mungkin ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan nggak nih tentang duta Quran ya. Jadi mungkin kalau Ustaz Ustazah agak bingung ya kenapa sih tiba-tiba ada duta Quran gitu kan. Jadi Ustaz Ustazah kita sudah eh, berjalan bersama dengan duta Quran, alhamdulillah, gitu kan? Jadi Ustadz Ustazah yang hari ini ya, mungkin pekan-pekan sebelumnya ketemu sama saya terus ya tiap Ahad malam. Nah, insya Allah mungkin tadi ya Ustadz Ihsan nyampaikan ada training-training, ada pelatihan-pelatihan. Nanti insya Allah bisa juga di-sharingkan kalau kayak gini ya Ustadz Ihsan ya. Siap, Masya kalau Allah. siap. Ini Nah, ada rumah Kolbun Salim Makassar ya. Apa nih Pegunungan Malino Kabupaten Goa. Kami dulu pernah safar ke Sinjai lewat Malino itu sama Bang Ican. Nah, Bang Ican cerita nggak Ustadz Noval nih? Itu luar biasa perjalanannya. oh iya Malino iya betul betul. Ini yang RC Kolbun Salim ini kemarin ikut juga Ustadz Ihsan, yang awal ini kemarin ikut ada yang mendampingi awal. juga. Oh iya, itu Arham juga, Ah, Masya Allah. Iya, 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 sama iya, Ustadz iya, Arham iya. juga kan di sana ya. Ya, Ustadz Arham. Ya, ada yang awal saya jumpa. Masya Allah, ini Hmm. dari ini. Ini yang belum Silakan ada Ustadz di Alfi. Quran itu di Palembang, Ustadz Ihsan, daerah Sumatera kan. Palembang. Nah, Palembang di Prabu sini Muli. alhamdulillah ada dari Prabu Mulih, ada dari Prabu Muli Palembang ada. juga, ada di Rokan Hulu, Ustazah Salmaida dari Rokan Hulu ya. Nah, nanti semoga bisa safar ke sana nanti insya Allah. Ya, Insya Allah. Kami ada mitra itu di mana tadi? Palembang itu ada juga kita. Prabu Muli. Prabu Muli ya. Prabu Mulih. Ya, ini ada juga nih orang Prabu Mulih ini di sini. Ada juga. Silakan Ustaz saja sharing apa nih? Ada yang mau ditanyain? Insya Allah. Bu Maimunah ini di Jakarta Utara. Kalau mau ikut pelatihannya di daerah terdekat di mana Ustadz Ihsan? Ini di Jabodetabek nanti minta jadwalnya ke Ustadz Uji, Ustadz Novel ya. Apa di Oh iya. Jabodetabek Ustazah Maimunah nanti ada merapat ke Jabodetabek ya di daerah Cibinong, terdekat di sana dari Jakarta Utara. ya itu bulan apa ada pelatihan nanti baru hari ini tadi pagi ini majelis kufas. Jadi kami Ustadz saja pertemuan dengan guru-guru ngaji ini namanya kalau pertemuan sharing kayak gini namanya majelis kufas ya. Majelis Sufas ini kita apa namanya ngebahas masalah satu sama lain ya, curhat gitu ya, curhat dong Ustaz gitu, curhat masalahnya. Nah setelah itu terkadang gini ya pengalaman kami gitu, ketika apa namanya Majelis Sufas tuh kami nggak menyampaikan sesuatu, satu sama lain yang menyampaikan masalah. Ternyata ketika sharing, ketika silaturahmi ya, masalahnya tertutupi dengan sendirinya gitu, nggak mau ngomong gitu. Sudah terjawab dengan ininya dengan masalah temennya yang lainnya gitu. Alamat Cibinongnya itu eh, di Pabuaran ya. Dari stasiun Cibinong dekat. Boleh nanti Ustadz Nopal kasih aja Haji Faiz ya. Haji Faiz boleh nanti dikasih. Insya Allah saya kalau nggak Selasa Rabu. Ustadz, izin boleh jelasin rumah Quran dari subsidi bisa jadi mandiri, ada contohnya Duta Quran. Nah, kalau di Duta Quran itu ada dua jenis kemitraan, ya. Yang pertama ada rumah tahfiz mandiri, ada rumah tahfiz binaan. Nah, kalau rumah tahfiz mandiri itu
dia hanya mengadopsi kurikulum pembelajaran, ya, sama kalau ada pelatihan kami infokan. Nah, kalau rumah tahfiz binaan itu rumah tahfiz yang memang betul-betul dibina, ya. Kalau dulu kami di Jabodetabek itu membina kurang lebih 80. Nah, kalau sekarang itu lebih dari 1.200 lembaga, ya, lebih dari 1.200 lembaga yang ada di bawah binaan Duta Quran. Nah, yang gembiranya itu kami bikin struktur di setiap koordinator wilayahnya, ya. Ada yang sejauh ini sudah ada di 34 kabupaten kota di Indonesia, ada di 11 provinsi, ya, ada di 11 provinsi, ya. Nah, dari 23 kabupaten kota itu biasanya nih kalau kayak macam tadi Ibu yang nanya ini dari mana ya wilayahnya? Wilayahnya di mana, Mas Aziz? Ya, Ustadz Aziz ya. Dari Palembang. Ustadz Aziz dari mana? Oh, dari Palembang. Nah, biasanya kalau dari Palembang, kalau ada di situ mitra kami yang sudah berjalan, ya, kami arahkan untuk silaturahmi ke sana, koordinatornya. Nah, kalau di Palembang belum aktif organisasinya, yang udah aktif itu di Bengkulu sama di Lampung Tengah, Lampung Utara sama di Lampung Barat ada perwakilannya. Nah, itu yang menjadi mitra mandiri. Nah, kemudian mitra binaan. Nah, kalau mitra binaan itu ada hak dan kewajiban. Namun, hak dan kewajibannya itu tidak berupa, mohon maaf ya, finansial, tidak ada. Nah, hak dan kewajibannya itu yang pertama, dia siap belajar. Artinya siap mengikuti arahan daripada koordinator wilayah. Nah, kalau di sana dakwahnya itu di perumahan dengan di perkampungan atau di dakwahnya itu lingkungan kaum pendatang, nah itu cara penanganannya beda. Nah, yang pertama ikut arahan aja. Nanti kalau diarahin, samina wa atona gitu ya. Nah, yang kedua, ini setiap kali pertemuan majelis hufaz, ya, di wilayah tersebut itu wajib hadir, ya, wajib hadir. Kemudian yang berikutnya biasanya di wilayah tersebut ada dress code-nya. Nah, dress code ini nggak wajib amat sunnah ya. Jadi yang wajibnya cuma dua. Itu buat rumah tahfiz yang binaan, ya. Rumah tahfiz yang binaan. Kalau yang mandiri, mereka hanya mengadopsi kurikulumnya dan nggak wajib ikut pertemuan. Tapi kalau yang rumah tahfiz binaan tadi wajib pertemuan. Itu minimalnya 1 bulan sekali di masing-masing koordinator wilayah. Nah, kalau di mana tuh? Kalau secara nasional itu biasanya kami maksimal itu per 2 bulan silaturahmi, ya, seperti itu. Kemudian ada juga agenda tahunan yaitu Jambore nasional. Nah, Jambore nasional itu nanti mengirimkan perwakilan di masing-masing wilayahnya ke ke pusat di Cibinong biasanya atau di Subang gitu kan tempat kami seperti itu. Nah, pastinya di hari libur di musim-musim libur ya. Nah, seperti itu Ustazah. Tadi Ustadz Aziz ya dari Palembang Palembang. siap jadi perwakilan. Ayo siap. Harusnya kita bikin acara ini sebelum Konsolnas ya. Jadi dari Palembang bisa hadir kali ya. Yang mana sih Itulah siap, Ustadz Aziz insyaallah. coba? Angkat kaki. Oh, yang ini angkat kaki. Kata Ustadz Aziz, Masya Allah. Kita suaranya nih Ustadz Aziz. Ada Ustadz. Kalau diundang saya datang kemarin saat. Masya Allah. Iya. Baru 2 minggu gitu nih. Masya Allah. Kalau dapat kesempatan dah. Ya, Tahun taunya depan. Bang Ican Ah, sama Ustadz Noval udah di sana gitu, Ustadz. iya. Salah Ustadz Aziz ya. Nanti kita enak kadang gini ya. Karena ini semenjak corona ada Zoom ya. Jadi kadang saya celah-celah sendiri udah pada istirahat semua. Saya celah sendiri. Siap. Masya Allah. Tapi insya Allah Ustaz Ihsan, karena di Duta Quran dan Sidak sudah gabung ya, maka otomatis insya Allah teman-teman yang ada di berbagai daerah di sini ada Ustadz-Ustazah di Palembang, kemudian di ini RKL Istiqomah di Kaltim, Ustadz Ihsan Kalimantan Timur, ada di Medan juga. Nah insya Allah Ustadz-Ustazah punya akses bisa belajar juga bersama teman-teman Duta Quran ya. Insya Allah nanti kita juga akan siapkan forum-forum seperti ini kan. Semoga bisa diagendakan juga turun langsung ke daerah nanti ya Ustaz Ihsan ya. Insya Allah siap. Insya Allah nanti untuk sharing berikutnya nanti
ngurut ya, ngurut itu tersusun ya. Nanti mau apa dulu nih gitu ya, tentang cara ngajar, kemudian cara apa namanya, ngebanyakin santri ya. Insya Hmm, Allah lah. Nanti di sharing berikutnya kita sharingkan ya tentang bagaimana santri yang tadinya sedikit jadi banyak, kemudian bagaimana dari teman-teman kita yang hari ini pengen bikin rumah tahfiz tapi belum kesampaian, nah nanti insya Allah di sesi berikutnya. Masya Allah. Mungkin itu saja ya. Ustadz Noval, terima kasih banyak. Ustadz dan Ustazah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan serta keistiqomahan kepada kita untuk terus berjuang eh, menjalankan estafet yang dakwah ya, mendakwahkan Quran ini eh, sampai akhir hayat kita, insya Allah. Dan Amin. doakan kami juga beserta guru-guru yang ada di Ismuhu Yahya, ya, tim Sidak, tim Duta Quran, begitupun juga kita semuanya. Ya, itu saja mungkin Ustadz saja. Afaminkum. Terima kasih banyak. Mohon maaf banget jika ada tutur kata yang kurang pas. Oh, mungkin satu lagi, kalau ada yang mau nanya kontak saya, nanti nggak apa-apa Ustadz Noval di-sharingkan. Kita sama-sama sharing ya. Mungkin ada yang wilayah Bogor atau wilayah Jawa Barat yang memang pas kebetulan lagi safar ke Jawa Barat, nanti boleh singgah dengan senang hati ya, dengan senang hati insya Allah gitu. Itu saja mungkin Ustadz saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Izin live ya. Siap, makasih banyak Ustaz Ihsan atas penyampaiannya malam hari ini. Seru nggak Ustaz Ustazah malam hari ini kita pembahasannya? Seru sekali. Seru sekali ya. Terus Jadi, Sebenarnya banyak pertanyaannya Ustaz, tapi udah dibilang salah satunya kan cara meningkatkan siswa. Nanti katanya, jadi nggak jadi nanya. ya. Udah dibuat Biasanya kalau tambah pertanyaannya, pertanyaan pula kita bisa dibilang sampai nanti. subuh nih di Ustazah nih. Ya. daging semua Ustaz isinya. Ya, siap ya. Jadi maka dari itu Ustazah rasa-rasanya rugi kalau yang dapat keberkahan ini cuma kita-kita saja ya. Selalu saya sampaikan yuk Ustazah yang di daerah juga, yang di luar Kalimantan, di Sumatera boleh ya coba mulai himpun teman-teman guru ngaji, rumah Quran yang mungkin kenal dan sebagainya untuk bisa gabung dengan kegiatan kita tiap malam ini. Karena kalau mungkin Bunda Salmaida saja yang merasakan keberkahan ini, ya sayang gitu ya. Dapat terus ikhtiar ajak yang lain ya. Insya Allah banyak akses-akses kegiatan, materi-materi yang itu tujuannya adalah untuk membesarkan lembaga kita. Tapi ingat, yang tadi ada quotes menarik dari Ustaz Ihsan kan, kalau lembaga kita mau berkembang, maka harus seperti apa Ustaz Ustazah? Kuncinya adalah Rame. Harus Mengembang. profesional. Bangga, Yang bangga lain. jadi guru membesarkan ngaji. lembaga yang Boleh, lain. boleh. Nah, kalau mau Allah bantu, maka kita harus menolong orang lain. Nah, gitu. Itu kunci atau teorinya. Nah, memang dalam prakteknya perlu banyak sekali step-stepnya ya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang tadi sedikit disampaikan oleh Ustaz Ihsan ya. Dalam hal ini, insya Allah kita yang Ustaz-Ustazah yang bergabung di Mitra Rumah Quran Sidak secara otomatis juga bagian dari Duta Quran ya. Karena alhamdulillah kalau saya pribadi diamanahkan oleh Duta Quran sebagai perwakilan Duta Quran Kalimantan Barat, Ustazah ya, mohon doanya. Nah, nanti Ustazah yang ada di daerah lain, tadi di Bogor ya. Bogor dekat ya, bisa ke Cibinong. Kalau Bu Erik di Jawa Timur itu perwakilannya ada di Kediri, Bu Erik ya. Kalau untuk Duta Qurannya di Kediri, tepatnya di Kampung Inggris. Di sana ada rumah Quran Ar-Rasyid, ada juga rumah Quran lansia baru launching kemarin ya. Medan belum diaktifasi tadi ya, sampaikan Ustadz Ihsan, insya Allah proses. Nanti untuk wilayah Jakarta ada di daerah Bogor, Jabodetabek sudah ada Duta Quran Jabodetabek ya. Untuk Sumatera baru di Lampung sama Bengkulu yang aktif ya. Nah, insya Allah Mas Aziz siap nanti kalau ada rombongan datang ke sana ya, insya Allah.
Ya, nanti untuk ini direkomendasikan gitu Ustaz Zakia ya. Direkomendasikan. Jadi misalnya Ustaz Zakia ketemu sama mitra guru ngaji, yuk mau nggak ikut kajian bareng-bareng nih tiap Ahad malam. Nah, nanti Ustazah Zakia sampaikan ke Ustazah Amanda. Izin, ini mau ada yang coba ikut bermitra seperti apa. Nanti baru itu prosesnya Ustazah Zakia ya. Nah, boleh nanti. Jadi komunikasinya ke Ustazah Manda ataupun ke saya bisa. Biar disampaikan alurnya. Gitu ya. Ada paman saya Ustadz. Oh, paman Bu Erik di Pare, Kediri. Ya. Di dekat, pokoknya dekat gudang garam situ. Adiknya Kampung Inggris ibu gitu ya? yang bukan di dekatnya gudang garam. Oh, Masya Suruh ya. Allah. Siap. Berkah selalu ya. Baik, insya Allah Ustazah, kita cukupkan malam hari ini. Sekali lagi makasih banyak yang sudah hadir. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas, mendapatkan keberkahan dan kita bisa amalkan di rumah Quran kita dan kita ajarkan juga ke orang lainnya. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa pekan berikutnya. Ya, insya Allah akan ada materi yang terus menginspirasi kita semua. Demikian, terima kasih. Kita sama-sama cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan bab tutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.